Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Trader dimanapun Anda berada. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung di acara live. Baik. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat bergabung di acara live show bersama manajemen tim kami. Baiklah, pada kesempatan malam hari ini, di hari Jumat tanggal 3 November, kita nanti akan mengikuti hajatan besar dari apa namanya fundamental besar dari The Fed, yaitu non farm payroll. Nah, pada kesempatan malam hari ini nanti kita semua akan dipandu oleh dua teman saya, yaitu ada Bapak Yogi Kausa selaku narasumber dan Bapak Deden Hikmat Budiman selaku guest trader kita. Kita sapa dulu. Selamat malam Pak Yogi, bagaimana kabarnya? Sudah siap untuk nanti live trade-nya? Selamat malam Pak Rino. Alhamdulillah nih kabar baik. Baik, selanjutnya kita sapa dulu guest trader kita, yaitu Bapak Deden Hikmat Budiman. Selamat malam Pak Deden, bagaimana kabarnya? Sudah siap live trade malam ini? Selamat malam Pak Rino, selamat malam Pak Yogi. Ya, kita akan menyiapkan mental terlebih dahulu ya. Oke, Mas Rino. Baik, mental ya Pak Deden ya. Baik, baik. Terima kasih. Nah, namun sebelum itu teman-teman semuanya sudah bergabung di sini, terima kasih. Kita sabar dulu sebelum kita mulai. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat, berkah serta inayahnya kepada kita semua. Salah satunya tercermin pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu bertatap muka via Zoom online ini tanpa ada halangan suatu apapun dan kita masih sehat walafiat. Saya doakan semoga teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini nanti bisa memanfaatkan momentum ini dan akun tradingnya juga cuan berkembang pesat semua ya. Amin. Terima kasih. Selanjutnya ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman manajemen kami yang sudah mendukung acara ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat buat semuanya ya. Dan terakhir kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung, terima kasih. Di sini saya cek sebentar, ada sekitar 11.000 partisipan. Wah, dari seluruh Indonesia Raya ya. Di sini contohnya ada Bapak Ari Nugraha, Bapak Arya, Bapak Susanto, Bapak Fian Hasan, dan teman-teman lainnya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga acaranya lancar sampai akhir. Kita cuan semua dan acaranya bermanfaat. Baik, begitu saja untuk openingnya. Dan sekarang kita sambut dulu sambutan dari bukan sambutan ini kan bukan meeting ya. Kita sambut Pak Yogi, kita berikan kesempatan untuk sesi pertama yaitu memberikan kisi-kisi mengenai apa itu on-farm payroll dan bagaimana datanya, bagaimana impact-nya ke market. Kita akan sama-sama cek. Yuk, mari kita mulai Pak Yogi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rino. Untuk sebelum ini kita coba untuk jelasin apa itu non-farm payroll dan bagaimana pengaruhnya ke market. Saya izin untuk share screen ya Pak Rino dan semua peserta. Baik, silakan. Hajar ya Pak. Hajar Pak, hajar Pak. Oke, siap. Share screen-nya udah pada masuk ya untuk semua. Oke. Oke, sebentar. Pak Yogi, sebentar. Ini ada yang ngechat. Suara Pak Rino kurang jelas. Apa betul Pak Yogi? Sudah cukup jelas sih, cuman mungkin agak kurang keras ya. Pak Rino. Oh, baik-baik. Ini juga ada yang nanya Pak Yogi, kita live di mana ini Pak Yogi? Mungkin ada sedikit bocoran buat teman-teman semuanya yang masih di Bandung mungkin bisa bergabung ke sini semua. Kita ada di Kopi Topi namanya ya. Sekalian kita ngopi-ngopi nih. Loh, Biar nggak terlalu tegangnya menyambut non-farm payroll-nya. Coffee Toffee mana Pak? Surabaya, Jakarta. Bandung dong, kan kita di Bandung ini ya. Nah, teman-teman semuanya ini bocoran buat teman-teman yang masih di sekitar Bandung, masih ada waktu sekitar 20 menit. Boleh gabung ke sini, nanti kita live sama-sama ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Yogi lanjut. Oke, saya mulai aja ya untuk penjelasan mengenai non-farm payroll-nya. Mungkin ada yang ini ya, ada peserta yang saya izin mute dulu ya untuk pesertanya. Mbak Tasya ya. Oke,
kita lanjut aja ya untuk non farm payroll-nya. Nah, apa itu non farm payroll? Jadi saya jelasin dulu di sini. NFP atau non farm payroll itu adalah sebuah indikator ekonomi yang mengukur jumlah tenaga kerja yang ditambahkan atau dikurangi di sektor ekonomi selain sektor pertanian. Nah, untuk non farm payroll ini dianggap sangat penting karena merupakan alat untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. Untuk di Amerika sendiri, yang mengeluarkan data non farm payroll ini adalah Biro Statistik Tenaga Kerja atau Bureau of Labor Statistik ya, setiap bulannya itu biasanya di hari Jumat pertama di awal bulan. Nah, untuk sektor-sektor apa aja yang dipakai untuk data ini, selain sektor pertanian tentunya ya, ada sektor dari perusahaan manufaktur, jasa, konstruksi, dan perdagangan. Nah, mungkin ada yang bertanya juga, kenapa sektor pertanian itu tidak digunakan sebagai acuan data dalam non-farm payroll? Karena di sektor pertanian itu bersifat musiman ya kalau untuk pertanian, karena kita tahu sendiri berbagai macam pertanian itu ada musimnya ya. Ada misalnya kalau di kita ada musim mangga atau musim apa kayak sekarang ya. Nah itu makanya kenapa tidak dimasukkan ke dalam non farm payroll. Nah apa sih pengaruhnya? Kenapa pengaruhnya bisa sangat besar? Karena kan ini untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara ya. Jadi ketika hasil non farm payroll itu baik atau good for US, maka sentimen market itu akan memberikan sentimen yang positif. US akan menguat. Nah, US akan menguat. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya terhadap pair direct currency seperti GBP USD atau Euro USD itu tentu akan bearish ya, akan turun. Nah, kebalikannya untuk pair indirect seperti USD JPY atau USD CHF itu akan naik gitu. Untuk ininya kita lihat aja langsung. Saya sudah siapkan dari data dari Agustus ya untuk data non farm payroll ini. Nah, di Agustus ini data non farm payroll-nya itu melemah ya. Dari sebelumnya 185.000 di forecast-nya 200. Nah, ini tuh maksudnya forecast-nya ya, dan ini yang paling kiri itu adalah aktualnya atau yang hasil yang keluar pada saat itu. Waktu itu keluar di 187.000. Ini melemah kenapa? Karena lebih kecil daripada forecast ya, walaupun lebih besar daripada previousnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap pair-pair yang kita tradingkan ya. Pertama di XAU, ini saya ambil di time frame M30. Kenapa di time frame M30? Karena untuk non farm payroll itu biasanya jam 19.30 ya. Jadi kita biar kelihatan untuk pergerakan candlenya. Nah ini di jam 19.30 pada Agustus itu, waktu itu kalau nggak salah tanggal 4 Agustus ya. Nah karena hasilnya melemah, kita lihat candlenya di XAU USD atau gold dapat terlihat langsung memberikan efek yang sangat signifikan ya kenaikannya. Nah bagaimana di pair-pair lain? Nah, di pair lain di forex kita lihat di GBP USD sama, itu juga ada peningkatan yang signifikan karena pengaruh dari tadi hasil non farm payroll-nya yang bad for US. Nah, beberapa candle selanjutnya itu biasanya langsung melanjutkan tren atau terjadi pembalikan lagi. Hanya yang saya garis bawahi di sini adalah candle pada saat rilis beritanya itu akan memberikan hasil yang signifikan. Oke, kita lanjut untuk data di bulan selanjutnya, di bulan September. Nah, kebetulan ini berbeda ya, kalau untuk di bulan September, forecast-nya itu, previous-nya itu di 157.000 dan forecast-nya di 170.000, sedangkan actual-nya atau yang hasil rilisnya itu di 187.000. Artinya apa? Artinya ini membaik atau good for US ya, karena hasilnya lebih tinggi dibanding forecast dan previous-nya. Nah, kita lihat untuk ke market-nya langsung ya. Nah, untuk XAU sendiri, emang terjadi kenaikannya di sini. Tapi untuk kenaikannya juga ada tekanan turun. Mungkin ini sebagai sentimen dari market dulu ya, karena terkadang news itu efeknya tidak langsung terasa. Nah, hanya setelah itu dapat kita lihat beberapa candle setelah candle di saat rilis news itu, nah terjadi penurunan ini dan seterusnya turun. Begitu juga di pair GBP USD. Pada
saat rilis news terdapat kenaikan, tapi setelahnya kembali untuk turun ya, karena USD-nya menguat dengan hasil non-farm payroll-nya yang good for US. Oke, kita lanjut ke bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober sendiri ini lagi-lagi untuk non-farm payroll good for US ya, dengan previous-nya di 227.000, sedangkan forecast-nya di 170.000. Untuk forecast-nya ini kemungkinan menurun ya, waktu bulan kemarin itu ternyata hasilnya aktualnya itu di 336.000. Jauh sekali dari forecast ya kenaikannya. Nah, itu dapat terlihat langsung efeknya. Gold itu mengalami penurunan, walaupun akhirnya naik lagi. Kenapa gold naik lagi? Yang sudah saya bahas sebelumnya waktu mungkin ada Bapak Ibu yang morning talk bersama saya waktu itu, karena gold ini merupakan safe haven yang sekarang ini di kondisi geopolitik yang sedang memanas ya. Nah, makanya untuk trennya itu sendiri gold masih naik. Cuman karena ada rilis berita NFT ini, gold sempat turun dulu nih. Jadi setelah turun baru kembali naik. Nah, kita lihat selanjutnya di PET GBP USD. Nah, ini lebih jelas lagi untuk penurunannya ya, lebih panjang. Kenapa nggak sepanjang ini seperti yang tadi? Karena kenaikannya cukup signifikan dari 170.000 di forecast-nya menjadi 336.000 aktualnya. Makanya candle-nya cukup panjang ya untuk penurunannya, walaupun pada akhirnya kembali lagi ke tren, dia naik lagi. Jadi yang saya garis bawahi di sini adalah setelah bisik arah juga gitu ya. Oke, nah untuk forecast di bulan November ini gimana sih? Mungkin itu banyak pertanyaan dari Bapak Ibu semua ya atau teman-teman semua. Untuk sebelumnya kan 336.000 ya untuk di bulan Oktober. Nah, sedangkan forecast-nya di 188.000. Nah, kita tinggal nunggu nih aktualnya kayak gimana. Kalau dari forecast, otomatis ini akan melemahkan USD. Kenapa melemahkan? Karena ya tentunya lebih kecil daripada bulan sebelumnya ya. Dan juga yang seperti saya bilang waktu morning talk itu ya, kita ada kisi-kisi nih dari ADP non farm payroll. Nah, kebetulan untuk ADP-nya sendiri itu bad for US hasilnya ya. Walaupun lebih besar dari previous-nya tapi lebih kecil dari forecast-nya. Jadi untuk saat ini kemungkinan dari forecast yang ada akan bad for US nih untuk data non farm payroll-nya. Paling itu aja Pak Rino yang bisa saya sampaikan mengenai non farm payroll di bulan November ini. Selanjutnya saya kembalikan dulu nih ke Pak Rino untuk selanjutnya. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Yogi untuk informasi NFP-nya. Namun saya tambahkan informasi aja Pak Yogi. Seandainya nanti NFP bagus atau apapun hasilnya rilisnya seperti apa, nanti juga kita memperhatikan data lain seperti misalkan average early earning dan tingkat pengangguran ya. Karena kan NFP biasanya berdekatan dengan dua data lain yaitu average early earning atau pendapatan bulanan di Amerika dan tingkat pengangguran. Nanti kita lihat datanya apakah tiga-tiganya sesuai atau mix. Seperti itu Pak ya. Dan Ya, sekali lagi betul. untuk forecast-nya kemungkinan bad for US. Nah, kalau bad for US kita lihat nanti apakah akan terbang atau bagaimana. Nah, sekarang kita cek secara teknikalnya oleh gestar kita Bapak Deden Hikmat Budiman. Sudah siap Pak Deden memberikan mapping-mapping sebelum detik-detik NFP ini? Baik, Pak Rino. Oke, silakan Pak Deden. Terima kasih. Kita akan menuju. Apakah sudah tampil di layar? Aman, Coach Deden. Lanjut. Ya. Berarti kita akan cek dulu indeks dolar ya. Seperti biasa indeks dolar di XY. Kita lihat di time frame H4. Di time frame H4 memang sudah terjadi penurunan dan kita lihat saya di sini menggunakan moving exponential moving average 200. Di time frame H4 sendiri memang ini sudah clean break ya. Bodinya di break membreak body. Membreak body dan secara struktur market oke, saya
lihat dulu ya di time frame M15. Pak Deden, mohon maaf saya potong sebentar. Ada request dari Bapak Ari Nugraha, Pak Ya. bahas Euro USD katanya nanti kalau bisa ya Pak ya. Oke. Begitu. Baik, Terima kasih Pak baik. Deden. Lanjut Pak Deden. Baik, baik Pak. Ya. Ya, perjalanannya bisa kita lihat potretnya di sesi Asia ini memang sudah udah lumayan ya, udah lumayan turun walaupun candle-nya masih kecil-kecil. Di Asian range ini membreak low-nya ya, low-nya di break dia kembali lagi dan membentuk order block. Jadi di sini di order block kembali dia turun dan membuat breaker block di sini, kemungkinan dia akan turun. Cuman kita lihat di sini karena ini sedang apa namanya, ada news gitu. Kalau biasanya kan normalnya itu biasanya akan retest dulu ya, apakah ini retest dulu atau tidak, apakah dia langsung ke area fair value gap. Di sini di H4 ada fair value gap ya. Nah, fair value-nya cukup besar di sini. Nah, cukup besar ini belum terfill ya, belum terisi. Seperti itu. Biasanya market itu akan mencari area-area yang fresh. Ya, kemungkinan ini dan di sini ada order blocknya ya. Jadi konfirmasinya itu dari struktur market di Asian low-nya itu di break. Di struktur market juga ini sedang di time frame H4 memang ini break-nya shadow ya. Di sini break shadow tapi dia kembali lagi, dia bereaksi di fair value gap. Di sini artinya ini memang sangat kuat di sellernya ya, di sellernya ini sangat kuat. Retest kembali dia turun. Dia kalau ini berhasil menjadi break of structure ya. Namun jika dilihat dari Asian range ini, memang ini sudah ada konfirmasi untuk turun ya. Oke, begitu dari DXY. Kita tadi apa Pak Rino? Requestnya apa? Ada request dari Euro Ya? USD. Kok Oh, dari untuk Euro USD. Euro USD, oke. Euro Baik, USD. silakan. Kita lihat di time frame H4. Nah, di time frame H4 juga di sini bisa kita lihat Pak Rino ya. Saya memakai MA200. Dia membreak body juga ya, dan dia sempat retest, lalu dia kembali lagi. Kita lihat ke time frame M15. Dia juga sama di sini. Dia membentuk dia break Asian high, lalu dia kembali ke fair value gap ya. Nah, ini saya tandai New York Midnight Open. Midnight Open dia biasanya kalau Midnight Open itu jadi sebagai premium diskon ya. Jadi dia sempat ke area diskon melewati Midnight Open, lalu di sini buyer mulai bergerak. Seperti itu. Nah, untuk areanya sendiri memang di sini ada fair value gap di M15. Coba kita lihat, memang ini sudah terfill ya sedikit. Sudah terfill sedikit, dia bereaksi langsung naik lagi. Ini memang konfirmasinya masih buy ya. Masih buy. Kalau misalkan nanti jam berapa Pak Rino? News release itu jam 8 ya? 17.30 kok 17. 19.30 waktu Indonesia bagian barat. 19.30 Sebentar lagi ya. Sebentar lagi 19.30 berarti beberapa menit lagi ya. Betul. Memang kalau dari dalam keadaan normal tidak ada NFP gitu ya, biasanya itu kita tunggu dia ke ini ya, ke fair value gap atau ke ini nih, area ini. Baru kita buy gitu. Jadi kalau dari outlook ini ya memang masih buy ya. Masih buy. Teman-teman bisa kalau pengen lebih
apa ya namanya tuh, untuk SL-nya gitu ya, untuk SL-nya karena ini volatilitasnya cukup tinggi di NFP itu. Jadi kalau SL-nya pendek-pendek, suka ada liquidity. Ya kalau kalau itu kalau kan biasanya ada sifatnya satu arah market itu langsung, ada hentakan, ada yang juga Liquidity mengambil grab. liquidity dulu gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau mau buy paling SL-nya di sini ya. Di bawah MA 200 di area-area ini. Untuk TP-nya sendiri bisa 1:1 ya. Nah, di area ini. Sekitar 1:1. Ini di time frame H1 di begitu. Oke, kita ke market apa lagi Pak Rino? Ke GU atau ke market apa? Em, eh, untuk setelah ini coba saya yang ngasih mappingan dulu Pak Deden. Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh, Karena Pak Rino. waktunya terbatas. Baik. Mohon maaf Pak Deden ya, Oke. nanti kita lanjut lagi untuk sesi Oke. berikutnya setelah rilis data NFP. Baik, teman-teman Oke, semuanya, Pak Rino. terima kasih. Itu barusan kita sudah mendengar informasi dari guest guest trader kita Pak Deden dan coach kita yaitu Bapak Yugi. Dan sekarang bagian saya untuk menyampaikan informasi detik-detik sebelum menjelang NFP. Nah, saya izin share screen buat teman-teman semuanya. Saya izin share screen. Share screen saya ini ya. Nah, untuk yang nanti akan saya sampaikan itu agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain karena teman-teman yang lain misalkan Pak Yogi dari segi fundamental, lalu Pak Deden dari mapping-mapping teknikalnya. Nah, kalau saya ini akan menggunakan mencoba trik fundamental yang yang saya dapatkan dari mentor saya ya. Jadi trik ini dipakai, saya bikin catatan ya. Trik ini dipakai dengan cara melihat dari sinyal 5 menit sebelum news. Ya, sinyal 5 menit sebelum news. Nah, lalu yang kedua, kita entry dari sinyal tersebut, kita entry-nya itu misalkan nanti beritanya kan jam 19.30 ya. Nah, kita nanti entry-nya itu 19.29 ya, detik 30. Nah, jadi sebelum rilis kita entry. Nah, lalu biasanya ini cocok di pair-pair yang menggunakan yang ada hubungannya dengan USD atau news USD tentunya ya. Kalau news yang lain GBP gitu juga bisa, tapi yang biasanya bereaksi bagus itu untuk USD. Nah, lalu bagaimana cara entry-nya? Cara entry-nya itu yang pertama selanjutnya cara entry-nya itu di detik 29.30 itu kita entry sesuai sinyal 5 menit sebelum news ya di candlestick-nya. Lalu di situ untuk risk-nya ya, risk-nya misalkan untuk forex risk untuk forex itu 75 sampai 100 pip ya, itu risknya untuk forex. Lalu risknya untuk gold itu risknya sekitar 150 sampai 200 pip. Dan untuk indeks Nasdaq misalkan itu risknya lebih lebar 250 sampai 300 pip ya. Dan ini berarti saya tidak memperhatikan rilis datanya. Saya nggak peduli datanya apa. Yang penting sinyal M5 sebelum news itu entry-nya bagaimana. Nah, ini kan udah menit 7.27 ya. Sekarang kita cek di MetaTrader. Saya share screen lagi. Di MetaTrader. Ini saya pakai FBS ya. M5. Nah, M5 sebelumnya berarti ini sinyal XAU itu buy. Sinyal Nasdaq M5 sebelumnya berarti sell. Berarti berbeda ya. Berarti dari sinyal ini nanti menit 29, detik 30 saya akan nge-buy untuk gold, sell untuk Nasdaq ya. Tapi ini nyopet saja. Asal profitnya cukup sesuai manajemen masing-masing, nanti kita liquid ya. Nah, itu trik fundamental yang akan saya terapkan pada kesempatan malam ini. Probabilitasnya bagaimana? Probabilitasnya itu dari 10 kali entry, 7 berhasil, 3 loss ya. 3 loss artinya berarti 3 kali kena resikonya. Nah, tapi kita nggak tahu nih 3 kalinya itu apakah berturut-turut 3 kali atau jeda berapa kali. Tapi dari probabilitas portofolionya dari 10 kali entry 3 kali loss. Ya, kita akan coba untuk malam ini hasilnya seperti apa. Ini bisa berguna untuk teman-teman semuanya yang bingung untuk entry fundamental tapi pengen ikut. Kadang kan rilisnya good tapi harga emas ternyata malah naik dulu atau bagaimana gitu ya. Nah, atau mungkin teman-teman bingung entry fundamental misalkan
mau entry setelah rilis news atau pas news atau apa namanya, atau bikin layering buy stop, sell stop atau bagaimana, nah itu ini bisa digunakan untuk salah satu triknya. Jadi sekali lagi dari trik fundamental tersebut nanti saya akan nge-buy gold dan sell untuk Nasdaq. Itu dari saya. Pak Yogi, detik-detik menjelang NFP mungkin bisa dicek rilis beritanya sudah ada belum Pak Yogi? Ini kita sudah 20, sekitar 20 detik lagi nih. Berarti untuk yang Parino tadi harusnya udah bisa entry ya Pak ya? Oke, saya mau buy nih dari trik fundamental ini. Saya buy. Sebentar. Saya buy. Oke, dan saya sell untuk Nasdaq. Oh, buy-nya belum goldnya. Oh, udah rilis ya untuk newsnya. Saya lagi cari. Sebentar. eh, Sebentar Pak Yogi. untuk per direct udah mulai running ini ya, udah Hasil mulai running. hasilnya apa Pak Yogi? Hasilnya mungkin bisa disampaikan? Saya sedang lihat dulu ya untuk hasilnya. Hasilnya, oh, bentar ya, kita coba lihat di. Oke, sebentar. Saya coba lihat ya, tapi untuk per-pernya sudah mulai running ya ini. Oke. Baik, semuanya kita tunggu ya. Saya juga lagi ngecek hasil beritanya apa. Mohon maaf. Oke. Hasilnya masih kita tunggu ya, kita lihat. Oke, Pak Yogi, ini untuk tingkat pengangguran itu bad ya, tingkat Betul. penganggurannya naik 3,9 dan untuk NFP-nya bad, Pak. Iya, saya izin untuk share screen lagi aja ya. Silakan. Sebentar. Oke. Nah, sudah ada ya share screen-nya, sudah ada belum untuk teman-teman? Sebentar Pak Yogi. Kalau di tempat saya kok belum masuk ya Pak Yogi? Belum ya? Mungkin dari koneksi juga nih, Koneksi mohon ya, maaf. koneksinya ini ya. Oh sudah Pak Yogi, silakan. Sudah ya? Sebentar. Ini dari koneksinya nih sepertinya. Cuman untuk hasil Wah, hasil ininya melemah semua ya untuk USD ya, bad for USD semua. Iya. Makanya dari pair-pairnya sudah mulai. Nah, kita lihat ya. Udah ada ya. Nah, ini tenaga kerjaan non payroll atau non farm payroll-nya itu rilisnya di 150.000. Itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan forecast-nya yang di 180.000 ya. Terus kita lihat tingkat penganggurannya, betul kata Pak Rino tadi, tingkat penganggurannya jamaah di 3,9 dari pengangguran di Amerika ya. Terus kita lihat lagi untuk rata-rata pendapatan nih, rata-rata pendapatannya pun menurun. Jadi 0,2 dari forecast-nya 0,3. Jadi hasilnya ini mungkin untuk yang trading enak ya, karena bad for US semua. Jadi bisa lebih pasti untuk open posisinya. Mungkin kayak gitu ya Pak Rino ya. Pak Yogi, akun saya running Nasdaq sama goldnya Pak Yogi. Saya jadi share screen nih. Iya. Sebentar. Silakan. Yes. Nah, iya dengan hasil news kayak gini pasti running nih. Ini ya teman-teman semuanya. Jadi saya tadi pakai trik fundamental. Untuk yang gold profit, yang Nasdaq minus. Karena ini M5 sebelumnya itu gold itu sinyalnya buy di sini dan untuk Nasdaqnya sell ya. Tapi kalau kondisi kayak gini ya saya rawan minus ini Pak, karena Nasdaqnya lebih
lebih gede kan ininya ya, range-nya. Nih, untuk risknya lebih gede ya? Ya. Jadi ini sementara sih imbang ya, masih ya imbang lah, minus minus segini masih masih bisa ditoleransi. Ya jadi saya ini berharapnya kalau kayak gini ya, goldnya saya liquid, nunggu Nasdaq-nya balik. Ya tapi ini kan belum belum kena risk ya. Risknya itu kalau Nasdaq 250 sampai 300. Tapi ini setup SL plus mungkin Pak ya. Atau nyopet saja sekarang Pak, diambil gimana Pak menurut Bapak? Pak Coach Deden, gimana nih XAU saya $80 di liquid atau di hold Coach Deden? Sebentar, Pak Rino. Ada Pak Rehan. Mantap Om Oh, Rino, iya. aku ikut ngebay tadi. Ngebay apa Om Rehan? Ngebay kalau kalau ngebay gold ikut profit. Tapi kalau kalau oh ya ngebay gold ya berarti ya. Oke, ya ya ya. Kalau saya sih di gold ya. Hmm, boleh saya share screen dulu, Pak Rino? Silahkan, silahkan. Saya sambil mantau akun saya. Ya, profit belum, minus juga masih kecil nih Pak. Silahkan, silahkan. Karena profit goal saya ketutup sama minusnya Nasdaq Pak. Nah, ini Euro USD sudah ini ya, sudah hampir kena TP di sini. Oh ya benar Pak, benar Ya, Pak, benar masih benar. jauh sih, cuman ini sudah running berapa gitu. Kita lihat dulu yang SAU USD ya. Memang kita harus ini sih kalau ini. Oh panjang kayak tongkat sakti katanya. Masih panjang. Ini sudah memberi ini ya, fair value gap-nya sudah di break ini. Tapi kita nunggu dulu. Nah, di M5 ya, di M5 ini udah break body. Di break body, sebentar saya lihat di H1. Nah, di H1 paling untuk yang realistisnya sih di sini TP-nya Pak Rino. Nah, di sini ya. Di situ. Nah, tapi untuk jeda waktunya itu paling sampai jam 9 lah, jam 9 ya. Harus sudah close gitu. Sebelum jam 9. Baik Jam coach, baik 21. coach. Terima kasih coach, terima kasih coach. Oke, kalau Pak Rino, saya mau nanya dulu nih ke Pak Deden soal yang barusan. Jadi berapapun profit yang kita dapat di jam 9 nanti itu terakhir ya kita close ya Pak Deden ya? Ya biasanya kan kalau gold gitu ya atau pair USD biasanya itu di London close ya, biasanya di London close itu ada second wave. Jadi sekitar jam, kalau nggak jam 9, jam 10 biasanya. Gitu. Biasanya. Tapi kalau second wave itu bisa jadi penerusan tren ataupun dia koreksi turun untuk melihat level-level untuk koreksi. Jadi Seperti itu. amannya mendingan jam 9 kita close aja ya. Kalau udah profit kita amankan profitnya ya. Ya. Oh, sebelum jam 9. Oke. Sebelum jam 9. Kalau pengen ini sih udah running profit misalkan di 80 pips atau berapa pips? saya sebentar Pak, saya izin share screen ya Pak Deden ya. Saya izin share screen akun yang saya lagi transaksi. Ini Pak Deden, untuk yang gold profit gede, tapi Nasdaq saya sudah mulai mengecil nih Pak. Profit $24 nih. Cukup nggak Pak untuk bayar kopi malam ini Pak, kita nongkrong Pak? Belum ya Pak ya? Boleh Cukup kalau kayaknya gitu. Tapi Nasdaq saya masih minus ini Pak. Gimana nih Pak? akumulasinya gimana? Saya udah share screen Pak. Sebentar. Oh iya. Akumulasi USD 100 ya. Masih profit 17-18 ya. Yang mau nyopet market silahkan ya, yang mau nyopet market. Nah, ya kalau mau close duluan ini boleh. teman-teman semua ya. bisa lihat ya, yang cocok metode ini itu sebenarnya alasan saya kenapa satu gold satu Nasdaq itu kadang memang bisa nutup gitu loh. Bisa kalau tadi saya hanya entry Nasdaq, ya minus saya gede, nggak akan ketutup gold. Jarang terjadi dua-duanya minus, jarang terjadi. Ya, ini itu alasan kenapa saya entry per gold sama Nasdaq. Ya, supaya bisa ketutup kayak gini. Nah, kalau tadi saya misalkan entry-nya di Nasdaq, minus saya gede, Pak. 88, sekitar 80, walaupun ini belum masuk ke kategori risknya. Nah, untuk Pak Deden, gold ambil dulu gitu, Pak, sekarang atau all clear sekarang? Atau Boleh. Sekarang di ya hampir pergantian candle M5 nih. Kalau mau boleh.
Liquid ya. liquid goldnya aja ditahan nunggu Nasdaq-nya, atau menurut Pak Deden clear all? Nah, kalau menurut saya sih mending clear all sih. Karena akumulasi masih profit ya ini ya. Karena akumulasi. $12, $10 Pak Deden. Tanggung ya. Padahal udah dapat Kalau- profit 1 kalau juta lebih nanggung- kita ya ini dari Parino. Kalau hanya gold, Iya. Nah, kalau masih Tahan nanggung dulu lah. sih boleh di hold dulu. Paling nunggu dulu lah nanti pergantian time frame M15 ya. Kalau di atas 25.30 saya liquid aja Pak ya Ya. nanti ya. Baik teman-teman semuanya, ini Ya. gambaran mengenai metode-metode kami. Yang mau nanya, ini kan sekarang sudah selesai rilis ya, bahwa rilis datanya itu memang didominasi oleh Bet4US ya Pak Yogi tadi ya. Hanya satu data average early earning yang memang good, tapi NFP dan tingkat penganggurannya naik. Berarti NFP-nya bed dengan penganggurannya naik. Nah, artinya ini Pak sudah $30 saya ikut aja Pak ya. Clear all $30. Alhamdulillah. Profit saya Pak $27 lumayan. Nah, ini namanya nyopet market teman-teman semuanya. Menggunakan trik fundamental M5 sinyal M5. Nah, teman-teman semuanya nanti misalkan cocok metode, bukan metode, ini matrik. Karena kalau metode kan pakai analisa dan lain-lain. Ini nggak pakai analisa teman-teman semuanya. Saya entry ketika data berita belum rilis gitu ya. Kenapa saya pakai metode ini untuk ketika fundamental? Karena memang saya kadang keterbatasan saya untuk memahami fundamental, kadang rilisnya apa, arahnya kemana, saya pakai trik ini. Trik ini dari mana saya dapat? Dari mentor saya yang lain juga. Nah, teman-teman semuanya nanti kalau misalkan cocok dengan trik ini, nanti boleh hubungi kontak person yang mengundang teman-teman semua di sini. Nanti akan saya berikan informasi mengenai Zoom berikutnya untuk materi-materi selanjutnya. Tapi sekali lagi materi kami ini hanya sebatas referensi, bukan merupakan rekomendasi entry posisi. Karena seperti kita ketahui bahwa di bisnis perdagangan derivatif, potensi maupun resiko itu berbanding lurus, baik itu keuntungan maupun kerugian. Yang penting kita di sini semua sudah bisa mentoleransi sesuai dengan risk profile masing-masing dan money management masing-masing. Dan terakhir, seluruh transaksi yang diambil oleh trader, baik itu saya, Pak Deden, Pak Yogi, dan teman-teman semuanya akan menjadi tanggung jawab masing-masing. Pak Deden, Pak Yogi, saya baca ini ada tadi komen-komen di Zoom belum sempat saya baca. Kita terlalu asik ya ngelihat market iya, ini. Soalnya ya saya tadi agak ini juga untung ketutup. Ini tumben loh Pak. Biasanya itu minus gold ketutup sama Nasdaq. Ini tumben minusnya Nasdaq ketutup sama gold. Ini jarang kayak gini. Ini biasanya Nasdaq lebih besar ya Pak Rino? Iya. Biasanya Nasdaq lebih besar ya. Biasanya saya khawatirnya ini karena Nasdaq-nya yang minusnya lebih gede Pak. Tapi untungnya ketutup sama gold. Ada komen dari Infinix. Mungkin Pak Deden bisa sambil mapping dulu untuk after news. Kira-kira pergerakan ini masih bergerak ke arah mana kemungkinan ya. Dan itu saya baca dulu dari Infinix X sekian, ini anonim, top chair emang mentor saya. Cuan goldnya mantap, terima kasih. Pak Rino, besok saya minta private lagi ya di Senin depan. Boleh, silahkan nanti boleh hubungin saya. Dari Pak Rehan, mantap Om Rino, aku ikut beta tadi. Ya, saya sama mantap alisannya good. Oke, terima kasih. Pak Rino Love You Pool, ini siapa? Kok Love You Pool? Salam buat Butia. Butia itu istri saya. Ini Love You Pool, aduh bahaya ini. Baik, terima kasih. Itu dari, ini goldnya masih naik Pak. Tapi oke. Okay. Masih naik. Nah, mungkin Pak Deden nih mau memberikan mapping terakhir sebelum sebelum kita tutup, mungkin ada mappingan after news, mungkin pergerakannya seperti apa, silahkan saya berikan kesempatan untuk share screen. Baik Pak Rino. Nah, untuk kemungkinan Pak Rino dia akan mengejar dulu resistennya ya, atau previous high di sini. Kemungkinan dia akan ke sini dulu. Pak Deden, itu dari berita dari data setelah rilis sampai sekarang udah naik berapa poin tuh Pak? Dari setelah rilisnya dia itu, coba lihat ya, tadi jam berapa ya kalau itu? Di sini ya? 19.30. 19.30 Pak Deden. Ya, di sini berarti di sini candle ini setelah ini berarti
berapa pips ini ya? 150-an, 150 ya. Ya. Targetnya sih ke 200, targetnya ke 200 pip. Berarti tapi di sini biasanya kan ada koreksi, tapi belum tentu sih ya. Belum tentu ada koreksi. Kemungkinan sih ngejar dulu ini ya, karena ini menjadi area liquidity. Oh. Jadi ada apa namanya tuh ya, buy side liquidity lah ya, ada buy stop juga di situ. Berarti yang teman-teman semuanya masih hold buy, TP di 2008 coach ya? Sarannya ya. seperti itu ya. Tapi kalau memang sudah running lebih ya, udah rata-rata berapa pips ya teman-teman kalau dari tadi? Kalau misalkan udah lebih dari 50 pips, nanti bisa di apa namanya, di trailing lah, trailing stop. SL-nya di profit, jadi SL profit gitu. Ya, menjaga resiko. Karena begini, untuk di sesi London close itu biasanya suka ada ini ya, apa namanya, kejutan-kejutan, suka ada second wave gitu ya. Gitu. Kadang tidak terduga gitu. Untuk menghindari hal itu. Tapi kalau dari tren memang masih naik. Dari tren masih naik. Dan ini momentum, candle momentum artinya sangat kuat ya. Karena ini displacement gitu. Ini displacement atau candle momentum. Ya, membuat juga di sini di time frame M5 ada fair value gap juga gitu. Ada ketidakseimbangan juga ya. Berarti kuat ya ini untuk bayarnya itu. Seperti itu. Nah, di sini. Di M5. Oke, ada request yang lain untuk ini apa namanya, pergerakan setelah news. Coach Deden, berarti ini kesimpulannya gold dari hasil rilis data yang bad for US dan dari struktur kemungkinan masih strong bullish ya Pak ya? Ya, Coach. Masih strong bullish. Oke. Terima kasih. Walaupun masih ada potensi, ada fair value gap di di H1 di area tadi ya. Ketika ada impulsivitas atau apa tadi Pak? Change apa sih Pak Deden? Coach Deden tadi bilangnya apa? Pergerakan yang signifikan impulsif gitu Pak ya? Ya, displacement. Displacement. Displacement itu bahasa ICT atau SMC, Pak? ICT, dari ICT itu ICT. jadi bukan momentum lah, candle efisiensi gitu. Jadi ada ketidakseimbangan antara buyer dan seller gitu ya. Nah, jadi ini didominasi oleh buyer. Nah, kalau harga tidak seimbang gitu, biasanya reaksi market seperti apa, Coach? Biasanya kalau ya akan biasanya di sini kan memang ada biasanya ya fair value gap gitu. Fair value gap itu biasanya ada order juga ya biasanya, jadi koreksi dulu baru dia akan melanjutkan lagi tren gitu. Koreksi dulu biasanya. Oh. Fair value gap-nya baru dia melanjutkan tren seperti itu biasanya, tapi tergantung ya apakah dia kebalik lagi atau langsung memang gitu. Baik. Berarti dalam kondisi ideal, fair value gap ini akan terisi karena untuk ngambil keseimbangan harga tersebut, Coach ya? Ya, kalau kondisi ideal. Tapi kalau tidak, mungkin di lain waktu gitu. Ini rally ketinggalan gitu, Pak Coach ya? Ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin teman-teman semuanya ada yang mau ditanyakan mengenai apa yang kami sampaikan atau mau menanyakan perihal fundamental kepada Coach Yogi atau teknikal lebih mendalam kepada Coach Deden, atau mau ada yang mau disampaikan, boleh silahkan isi kolom chat atau bisa langsung on mic. Ada dari Coach Deden, ini mau siapa yang mau eksekusi? Ada pertanyaan dari Bapak Arya 66 per GU. Oh, kalau tadi sudah Coach Deden, mungkin Coach Yogi bisa menyampaikan kisi-kisinya. Silahkan. Oke, boleh ya. Sambil nunggu saya siapkan dulu ya. Sambil nunggu saya mau ini aja untuk gold ya. Untuk gold sebelum ini beberapa waktu ke belakang ini karena kondisi geopolitik ya, kadang gold tuh saat news good for US pun dia akan naik ya. Apalagi kalau sekarang newsnya bad for US nih kebanyakan. Itu akan makin memperkuat lagi untuk gold ya. Sebentar, oke. Coach Yogi, berani Ya. sell sekarang nggak, Coach?
Untuk apa nih? Untuk pair yang mana dulu nih, Mas? Gold Parino. dong, gold dong. Ini kan impulsif naik banget nih, mau nyentuh area supply nih. Kira-kira sell sekarang berani nggak, coach? Kalau untuk gold kayaknya saya belum ya kalau untuk sekarang. Yang tadi saya bilang Parino, karena hasilnya bad for US ditambah dengan kondisi geopolitik gold sebagai safe haven ini bisa jadi kenaikannya signifikan banget nih. Bisa lebih lagi nih kayaknya. Untuk yang masih hold gold bisa di hold dulu, nanti bisa di trailing stop yang tadi kata Pak Deden ya, SL-nya dipindah ke SL plus. Sebentar, saya share screen untuk GU ya tadi ya. Coach, GU coach. Oke, share screen-nya apa sudah masuk? Sudah, silahkan. Ya. Nah, wah langsung terlihat ya ini ada nembus change of karakter karena sebelumnya GU lagi turun ya. Untuk trennya GU sedang turun. Sekarang ini naik sudah membentuk jok. Jadi sudah merubah karakternya. Cuman kita harus perhatiin lagi nih apakah benar ini akan terus naik atau ini hanya false aja ya, false joknya aja. Nah kita perhatikan dulu di ini juga kita ada area Sebentar juga coach, ya. ini saya potong sebentar. Oke, Untuk silakan. Pak Deden habis ini dilanjutkan ada yang nanya Euro USD coach Deden ya, sambil nunggu coach Yogi memberikan materinya. Coach Deden mungkin bisa disiapkan dulu mappingan untuk Euro USD-nya. Terima kasih Bapak Ari Nugraha atas pertanyaannya. Lanjut coach Yogi, silahkan. Oke, jadi gini ya, kita ini di sini ada untuk area supply-nya nih, dan ini udah sampai ke strong high-nya ya, karena beberapa kali dari sini ini tidak tertembus ya untuk strong high-nya, jadi kemungkinan kita akan menunggu dulu untuk masuk ke areanya dulu ya. Nah, nanti kita lihat di areanya apakah dia akan tembus atau dia akan berbalik arah. Jadi untuk saya, untuk PRGU sendiri, kita tunggu di areanya ini, Pak Rino. Jadi untuk saat ini belum entry nih, karena kita kalau untuk entry pun kita udah telat ya, karena udah kalau kata Pak Deden tadi udah inklusif banget ini untuk candle-nya. Kita tunggu di area supply-nya aja, apakah dia akan tembus untuk melanjutkan trennya atau dia akan berbalik arah. Mungkin saya tandai dulu mungkin ya. Betul coach, mungkin dikasih apa namanya mark di harga berapa areanya, tinggal tunggu reaksi harga di area itu. Sebenarnya sudah sempat tersentuh ya, cuman belum terbreak. Oke, sebentar ya. Oke, untuk area supply-nya yang terdekat ini ada di sebentar saya tulis ya. Sebentar nih, sebentar ya, agak lama nih. Langsung saja, kalau itu di 1.23180 sampai 1.23315 sekitar itu ya. Itu area supply-nya ya coach ya? Iya betul. Jadi kalau untuk saya kita nunggu di area itu dulu Pak Rino. Wait and see, nunggu reaksi harga di sini coach ya? Betul. Ini H berapa Pak? H1? Kita di H1 karena ini untuk candle-nya sendiri udah cukup inklusif ya di H1 juga ya. Kalau untuk time frame yang lebih kecilnya rally terus Pak. Wah iya. Rally terus coach. Oke. Jadi ini kita tunggu aja ya apakah dia akan tembus lagi supply-nya. Nanti kalau tembus lagi nanti akan jadi demand supply-nya ini. Karena rally terus ini udah cukup jauh rally-nya ya, Pak Rino. Baik. Kalau gini Pak, misalkan saya mau sedikit agresif nih daripada kebiasaan saya konservatif. Ini kan GU-nya barusan sedang menguji area supply ya, strong supply nih. Iya betul. Saya sell sekarang kira-kira potensinya gimana Pak? Probabilitasnya Pak?
secara teknikal nih. Ini saya mencoba memberikan apa namanya sentuhan teknikal di kondisi fundamental, Pak. Gimana nih Pak kira-kira Pak? Eh, Sebetulnya tidak ada yang salah ya Pak Rino untuk buy atau sell kapan ini. Cuman kita harus siap dengan risknya. Nah, kita coba lihat kalau sell sekarang risknya berapa nih gitu ya. Sebentar. Untuk hike selanjutnya bisa tempatkan di sini ya. Nah, untuk di H1 sebentar. Wow. Itu ada di sekitar 113 pip. Cukup besar ya kalau untuk MC sekarang. Cuman kalau untuk ketahanan dana Bapak Ibu cukup untuk risk itu, masuk untuk risk itu tidak masalah sih kalau untuk saya. Berapa tadi Coach risknya? Sekitar 113 pip. 113 pip. Dengan target risk rewardnya? Nah, kita coba lihat untuk targetnya ke area. Karena saya cukup tertarik dengan area ini Pak. Ini kan area strong sell, apa area strong ya, supply betul. gitu. Sebetulnya untuk ke area demand-nya itu sekitar 1:1 Pak Rino. Sebenarnya untuk risk reward-nya cukup bagus ya, cuman risk-nya besar juga, tapi reward yang kita dapat juga besar. Cuman kita balikan kembali ke trader sendiri nih, Bapak Ibu sekalian, apakah siap dengan risk sebesar itu, tapi dengan reward yang juga sama besarnya, 1:1. Oke baik, saya tunggu konfirmasi selesai H1 aja Pak, biar tahu nanti dia apa namanya nembus atau tidak gitu. Betul, begitu lebih aman sih. Baik. Tapi saya lagi ngincar area ini nih, tunggu nanti. Baik, tadi yang ada yang nanya untuk Euro USD, Coach Dian sudah siap memberikan materinya apa untuk memberikan mappingannya? Baik, Pak Yogi sudah ya Pak Yogi, terima kasih ya. Saya stop untuk share screen ya. Baik, terima kasih. Oke, kita ke Euro USD ya. Dari Bapak Arya Pak, terima kasih kata Pak Yogi tadi. Kok kata Pak Yogi? Buat Pak Yogi kata Pak Arya, makasih Pak Yogi katanya. Oh iya, sama-sama untuk Pak Arya ya. Semoga bermanfaat nih. Untuk Euro USD, saya lihat di time frame M5 ya. Karena untuk lebih lebih terlihat gitu ya strukturnya, karena memang kalau di H1 tadi memang candlenya masih candle momentum ya. Nah, kalau di M5 ini memang di sini ada fair value gap ya. Nah, di fair value gap itu apakah dia akan memfill dulu atau tidak gitu ya. Nah, ini 57. Nah, di pergantian jam ya, biasanya di pergantian candle H1 menjelang pergantian. Nah, kita lihat dulu ya di H1, dia apakah close-nya di harga berapa gitu. Close-nya itu apakah dia ngejar dulu ini nih atau tidak gitu ya. Saran saya kalau yang sudah tadi open posisi pakai SL plus ya atau BE plus trailing stop. Nah, ini apakah dia nutup dulu ini atau tidak gitu ya. Itu juga sama Coach, fair value gap ya atau apa itu? Ini fair value gap di M5. Ya, di M5 kelihatan. Kalau di M15 tadi belum kelihatan. Kelihatannya di M5. Nah, di situ. Kalau ada fair value gap ini di tren naik ya. Biasanya sih
Biasanya sih rawannya itu pas pergantian candle ya. Misalkan candle H1 atau M30 gitu. Tapi dia kelihatannya mau naik lagi nih. Masih kuat momentumnya. Tapi kalau buy sekarang ketinggian ya coach ya. Misalkan yang belum entry. Ya, ketinggian. Ya, ibaratnya gini, tahu kan kereta api? Gimana tuh coach? Tahu kereta api kan? Kereta api ketinggian naik Nah. gunung atau gimana nih coach? Kereta api itu kalau lagi maju ya nggak bisa langsung ngerem gitu. Jadi ibaratnya nggak bisa kita langsung masuk kereta api kalau kereta apinya lagi maju gitu ya. Nanti bisa bisa bahaya gitu ya. Jadi ibaratnya kalau apa namanya terminalnya gitu. Tunggu dulu terminalnya. Tunggu dulu harga itu slow dulu ya. Tunggu harga slow dulu. Dia mau kemana nih? Biasanya ada konsolidasi ya. Konsolidasi. Ada area base atau retest gitu ya. Seperti itu. Tunggu momentumnya gitu. Seperti itu Pak Ridho. Oke, baik, terima kasih. Kalau baik sekarang sebaiknya jangan sih. Terima kasih Coach Ini Deden, terima momentumnya kasih, terima tadi kasih. pas momentum. Nah, buat teman-teman semuanya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan lagi. Sekali lagi ini mohon maaf jika ada kendala teknis mengenai sinyal, mungkin didengarnya kurang lancar atau bagaimana, saya mohon maaf ya, mungkin ada kendala teknisnya. Dan di sini buat teman-teman semuanya yang masih hadir di sini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Overall hari ini malam ini trading saya dengan trik fundamental masih work ya, masih bekerja. Sebentar, terakhir Coach Deden. Tadi Coach Deden Baik, Pak di apa namanya? Di gold di time frame berapa tadi saya lupa, ada fair value gap di mana tuh Coach? Ini Di kayaknya M5. di area berapa tuh M5 Coach? Pak Ini Rino. sepertinya mau muncul rejection di lower time frame M5 kalau saya lihat dari MT5. Coba mungkin Coach bisa sampaikan dulu. Mungkin ada potensi koreksi turun ke fair value gap-nya tadi mungkin. Silahkan Coach. Share screen sebentar Coach. Iya, boleh Pak Rino. Sudah termitigasi belum Coach? Saya bisa entry buy lagi nggak Coach kira-kira Coach? Sudah. Tapi dengan risk reward ratio yang tidak ideal tentunya. Ya ideal Bisa Coach. sih. Ya, pasti apa namanya SL-nya lebih jauh daripada TP. Seperti itu. Kalau baik sekarang seperti itu. Karena ini potensi kan ini ada fair value gap nih. Memang ini sudah fill, tapi kita lihat dulu ya di M15. Di M15 kita lihat di M5 lah. Di M5 ini apakah si candle ini itu akan menutup gitu ya, menutup lagi imbalance-nya atau tidak, atau dia langsung mantul gitu. Baik Coach. Seperti Ini tapi nih kalau dari perspektif yang lain juga, ini saya lihat di M5 ya, di M5 ini ada formasi 3 inset down nih Coach. Dari apa namanya, dari candle bullish hijau, 2 candle setelahnya itu tertelan tuh Coach. Berarti bisa untuk scalping sell kira-kira nggak Coach? Kira-kira menurut Coach gimana tuh? Ya, kalau menurut saya karena momentumnya lagi baik ya, biasnya itu lagi baik. Sebaiknya hindari untuk melawan dari sentimen market gitu. Sebaiknya ya. Kalau misalkan memang sudah terlewat momentumnya, baiklah. Lebih baik nunggu dulu terminal lah ibaratnya gitu. Baiklah Coach. Sebenarnya saya ini nih terpancing untuk entry sell karena muncul formasi 3 inset down, terus ini dia berarti ini berpotensi untuk reject sih sementara. Tapi ya sudah tunggu nanti aja, karena kalau misalkan sekarang ke floating sampai besok hari, sampai Senin, ya berarti floatingnya semingguan lebih gitu ya Coach ya. Oke, teman-teman semuanya terima kasih. Sementara kita hampir memasuki ujung sesi ya. Oh iya Coach, turun Coach sampai memitigasi fair value gap ini Coach. Ya. Untung belum entry ya Pak Rino, tadi mau entry buy nih. Nah, itu dia. Oke. Terakhir saya cek ada yang ngechat. Terima kasih Pak Yogi dari Pak Ari Nugraha. Pak Yogi dapat ucapan terima kasih dari Pak Ari. Oh iya, sama-sama Pak Ari. Semoga bermanfaat.
Baik teman-teman semuanya, sekali lagi kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan sampai sekian pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Dan apa namanya, akhirnya kita sudah sampai di penghujung sesi. Untuk Pak Yogi, apa namanya, Coach Deden juga terima kasih atas waktu dan perhatian apa waktu dan kesempatannya. Dan sekarang sekali lagi, sebelum kita tutup dengan doa, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam mencari rezeki untuk keluarga, orang tua dan apa saudara-saudara kita. Baik, yuk, mari kita berdoa, berdoa dipersilahkan. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya atas waktu dan partisipasinya yang sudah bergabung via Zoom. Saya ucapkan juga sehat selalu, semangat selalu, dan keluarga sehat semuanya, lancar rezekinya. Dan akhirnya kita sekarang sampai di penghujung sesi. Apa namanya, jika ada hal baik yang kami sampaikan itu murni atas izin dari Allah. Jika ada kesalahan dalam kami menyampaikan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi aku. Tetap sehat, tetap semangat. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit. Terima kasih. Bye, izin live ya. Terima kasih semuanya.